Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan mengaktifkan webcamnya ya. Yang belum aktif masih banyak. Ada atas nama Mas Syahirul Alim 2G, Muhammad Tajul Alam 2F. Ayo Mas Kemal 2G. Ayo silahkan diaktifkan webcamnya. Muhammad Adi Satrio, Akmal Falak, terus Hafiz 2G, Danu Rahman Wibowo 2F, Najamuddin Naja 2G, Naufal Habibur Rahman 2. Naufal sudah ini. Sudah Naufal, Mas Naufal. Ya. Ya, terus Danu ya, Mas Danu. Terus Naufal Azam. Ya, Naufal Azam yang belum. Oke. Sekali lagi saya sebelum kita mulai pembelajaran untuk mengaktifkan webcamnya. Oke, terima kasih yang sudah mengaktifkan webcamnya. Muhammad Adi Satrio, silakan mengaktifkan webcamnya. Di sini sudah kelihatan semua. Muhammad Tajul Alam 2F, Akmal Falak Az-Zahari, Kamil Faruk Arizal, sama Muhammad Afif Nur Hidayat. Oke, dah. Sama satunya Najamuddin Jadah. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sip, mantap Mas Izul ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Maka sesuai dengan ayat tersebut maka pergunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya ya. Waktu kalian sebaik-baiknya. Maka partisipan pada pagi hari ini baru berjumlah 23, akan tetapi tidak ada salahnya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anakku semuanya kelas 2F dan H, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Saya ikut senang ya dalam keadaan sehat selalu kalian. Semoga kita selalu dilindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang menarik sekali ya. Apa itu materinya adalah seperti yang sudah saya kemukakan bahwa misalkan kemarin pada saat kalian olahraga itu ya, pada saat kalian olahraga itu kalian pasti futsal atau pas olahraga futsal, olahraga yang sepak bola atau yang lainnya pasti pada saat kalian bergerak ya, kalian bergerak, kalian mengeluarkan tenaga kalian, maka di situ akan terbentuk kalau kalian olahraga akan mengeluarkan anak-anakku semuanya? Keringat. Akan mengeluarkan yang namanya keringat ya, mengeluarkan keringat. Nah, keringat itulah adalah itu namanya ekskret atau yang namanya adalah ekskresi. Nah, masih ingat apa itu yang dinamakan dengan ekskresi? Anak-anakku kelas 2F dan H, masih ingat? Apa itu yang dinamakan dengan ekskresi? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu yang dinamakan dengan ekskresi kemarin? Ayo, siapa? Yuk, silakan. Saya Oke, Muhammad Sobirin, silakan. ekskresi itu yang pengeluaran zat di dalam tubuh yang udah nggak diperlukan sama tubuh. Oke. Gitu, Tat. Ya, terima kasih Mas Sobirin. Betul sekali ya. Ekskresi adalah pengeluaran
sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Mantap sekali Mas Sobirin, terima kasih. Nah, maka pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya apa? Oke, saya akan share screen tujuan pembelajarannya. Oke, bentar ya. Tujuan pembelajarannya apa? Nanti akan saya screen. Ya, saya screen. Bentar Mas. Share screen dulu. Bentar. Ya, ambil dulu pembelajaran. Sebentar, saya share screen dulu. IPA. Nah, ini. Ya. Saya share screen. Lihat. Udah kelihatan ya anak-anakku semuanya ya? Kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Oke, alhamdulillah Mas Farel ya. Ya, ekskresi. Ya. Materinya adalah mengenai ekskresi. Yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa yang namanya ekskresi itu kompetensi intinya adalah apa? Kompetensi intinya adalah KI 3 dan KI 4 ya. Kompetensi inti dari KI 1 adalah 1, memahami pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat, KI-nya adalah mengolah ya, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori, itu KI-nya. Dan yang kedua adalah KD-nya. KD-nya adalah di sini kompetensi dasarnya adalah menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Kemudian KD yang kedua adalah 4.9 adalah ini membuat pikiran atau dalam bahasanya adalah mind mapping tentang struktur fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Nah ini. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya adalah 1, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem ekskresi. Yang keempat, mendata gangguan pada sistem ekskresi dan bagaimana cara menanggulanginya. Tujuan pembelajarannya apa pada pagi hari ini? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah 1, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, mampu dan memahami struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa-sisa oleh sistem ekskresi. Ya. Yang keempat, mendata contoh-contoh penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi manusia. Dan yang kelima adalah mampu menjaga dan merawat organ-organ sistem ekskresi untuk kesehatan diri. Jadi tujuan pembelajaran pada 2 jam pada pagi hari ini ada 5 tujuan pembelajarannya ya. Bisa kalian baca bahwa 1, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi, 2, memahami struktur dan fungsi organ ekskresi, 3, menjelaskan proses pengeluaran zat-zat sisa oleh sistem ekskresi, 4, contoh penyakit,
kelainan pada sistem ekskresi manusia, dan yang kelima adalah bagaimana menjaga agar sistem ekskresi kita itu tetap sehat dan tetap terjaga, ya. Oke, kita mulai pembelajarannya pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya silahkan kalian buka buku IPA-nya ya. Kalian buka buku IPA-nya ya. Buka buku IPA Ilmu Pengetahuan Alamnya halaman 247. Saya ambil dulu bukunya ya. Ya. Dibuka buku IPA-nya. Ya. Sekali lagi mohon maaf yang baru datang, kalian harus mengaktifkan webcam-nya ya, harus mengaktifkan webcam-nya agar pembelajaran lebih enak ya. Yuk Farel, kemudian Sobirin, Sidki, ayo Mas Sobirin, ayo Mas Sobirin diaktifkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, sekali lagi mengaktifkan. Mas Sobirin ada di sini di webcam, ayo. Muhammad Idlal kelas 2H. Idlal, Muhammad Idlal sudah? Ayo, ada Muhammad Idlal, absen 21, 2H. Terus, siapa lagi ini sudah? Jahwan sudah. Fazil, maaf. Fazil, ayo Fazil. Silahkan, Fazil. Muhammad Fazil, terus Fazil. Akmal Falak, sudah. Muhammad, siapa ini? 20, absen 25. Nah, ya, kita tolong ya. Terus Zain Akmal. Kemudian 2H, absen 25. Yuk, siapa? Terus Rilo Pambudi, Zain Akmal, Naufal Azam. Silahkan diaktifkan webcam-nya. Rilo Pambudi, terus siapa ini? Fazil, Fazil. Tuh, silahkan diaktifkan. Rilo Pambudi, Rifai Hilmi Arosid, Najamuddin Najah, Hafiz, Afif, Alvalino, Kamil Faruk. Ya, silahkan diaktifkan webcam-nya, Mas. Oke. Ya. Jadi ini, oke. Oke, ya. Nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa website yang masuk ya, nggak apa-apa. Atas ya, jadi Fatan dan Muhammad Afif ya. Oke, mohon maaf karena saya nggak tahu prosesnya. Oke, ada beberapa yang oke. Oke, terima kasih atas konfirmasinya karena saya nggak tahu. Oke. Dibuka buku di halaman buku paket ini ya. Buku paket IPA-nya di halaman 246 ya, 246 di situ ada organ-organ ekskresi. Kita mulai. Mari tujuan pembelajaran sudah, kita mulai. Apa saja itu ya. Ya, ini kemarin sudah. Pengertian ekskresi itu sudah ya. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi keringat, kemudian urin ya, itu adalah contoh-contoh hasil ekskresi, namanya ekskret namanya ya, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti akan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita ya. Oke. Sekresi itu apa? Nah, sekresi itu beda dari ekskresi. Kalau sekresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya adalah hormon dan enzim. Enzim itu adalah apa enzim? Ada yang tahu enzim? Enzim adalah, kalian pernah dengar ya, enzim amilase, enzim lipase, enzim tripsin ya. Nah, enzim amilase, lipase, tripsin lah. Enzim adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tetapi dia tidak ikut bereaksi. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim adalah zat yang dapat mempercepat reaksi
kimia tetapi dia tidak ikut bereaksi. Contohnya enzim amilase itu hanya mengubah amilo menjadi matosa contohnya. Kemudian yang kedua, sekresi tadi sudah, hormon juga hormon. Hormon itu ada macam-macam, ada hormon pertumbuhan misalkan, sehingga dengan adanya hormon pertumbuhan tadi, kalian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga namanya adalah divikasi. Nah, divikasi itu beda lagi. Kalau yang dinamakan dengan divikasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan melalui anus. Ya, sehingga itu beda. Kalian harus bisa membedakan mana ekskresi, mana sekresi, dan mana divikasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah kulit, kemudian ginjal, hati dan paru. Oke, kita mulai yang pertama. Nanti di menu tugas, silahkan anak-anakku semuanya kelas 2 F, G, dan H ada tugas yang namanya adalah LKPD atau namanya adalah lembar kerja peserta didik di menu tugas. Nah, di situ nanti silahkan kalian kerjakan tugasnya ini dengan bagus sehingga nanti hasilnya juga bagus. Nah, oke. Nanti silahkan dikumpulkan di portal siswa ya. Sekali lagi dikumpulkan di portal siswa ya. Jadi di portal siswa. Nah, kalau misalkan tidak bisa di portal siswa, kalian sudah coba berkali-kali, silahkan kalian bisa mengumpulkan ke WA Ustadz, ke WA nggak apa-apa, tetapi dengan catatan kalian harus mengumpulkan dulu sekuat tenaga di portal siswa. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama adalah kulit, skin ya. Kulit itu ada 3 bagian anak-anakku semuanya. Ada yang namanya epidermis, ada yang namanya dermis, ada yang namanya hipodermis ini ya. Ini kulit kalau kita lihat menggunakan mikroskop ya. Kenapa kok kulit itu mengeluarkan keringat melalui bagian apa? Nah, itu namanya kelenjar keringat. Ada juga yang namanya kelenjar minyak. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Epidermis ya. Ini bagian-bagian kulit. Oke, selanjutnya adalah kulit merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh tubuh berupa lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter yang tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan bawah kulit atau subkutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kulit. Coba dibuka bukunya di halaman 248. Di situ ada materi-materi yang mengenai kulit. Dibuka buku IPA-nya di halaman 248. Di situ ada apa itu di situ? Di situ adalah kulit ari ya, ada lapisan kulit ari ya. Ada yang namanya juga lapisan kulit ari itu tersusun atas 3 lapisan. Apa saja anak-anakku semuanya? Yang pertama itu adalah lapisan tanduk atau lapisan yang namanya stratum corneum yang merupakan lapisan terluar yang tersusun dari jaringan mati, terdiri atas lapisan sel pipih dan sering mengelupas. Kemudian yang kedua adalah lapisan granula atau granulosum ya. Kemudian yang ketiga adalah stratum germinativum. Ya. Kemudian yang kedua kulit jangat atau dermis, dan kulit jangat atau dermis ini terdiri atas pembuluh darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Ya. Kemudian ada juga ujung-ujung saraf indera yang terdiri atas dingin, sehingga kalau kalian merasakan dingin itu ada yang namanya krause, ya, krause itu namanya dingin. Kalau yang tekanan itu nanti namanya adalah pacini. Kemudian yang panas itu namanya adalah rufini.
Kalau yang sentuhan itu namanya adalah Meissner. Nah, kemudian di bawahnya ada juga yang namanya kantong rambut. Kemudian bagian yang ketiga namanya adalah jaringan bawah kulit atau namanya subkutan. Ini ada dua bagian yang namanya jaringan lemak ya, atau namanya adalah adiposa. Ada jaringan kulit itu ada lemak ya yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat ya. Jadi lemak itu juga ada fungsinya, juga ada dampak negatif dan dampak positifnya ya, lemak ya. Oke, kulit itu juga berfungsi untuk mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan untuk kulit. Nah, makanya di dalam Islam kita wudhu. Wudhu setiap 1 hari mungkin bisa 5 kali lebih karena bisa melaksanakan sholat duha dan lain-lainnya. Tetapi kan yang wajib kan 5 kali ya. Nah, secara otomatis kalau kulit kita bersih, insya Allah kuman-kuman dan penyakit yang ada di dalam tubuh kita juga akan hilang. Maka itu adalah salah satu tuntunan Islam yang menurut saya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Wudhu itu sudah lama sekali. Itu akan menyebabkan kita akan menjadi sehat, dalam arti sehat jasmani dan rohaninya ya. Dengan berwudhu pikiran menjadi tenang misalkan ya. Dengan berwudhu jasmaninya menjadi sehat. Itu adalah salah satu manfaat dari kita menjaga kulit kita dengan berwudhu. Oke, mungkin anak-anakku semuanya kelas 2 F, G, dan H. Sebelum saya mulai mungkin ada yang ditanyakan. Nanti akan saya tampilkan LKPD atau lembar kerja peserta didiknya. Nanti silahkan kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing ya. Dan kalian kumpulkan di portal siswa sehingga nanti akan saya nilai ya. Oke, nanti ada beberapa soal atau beberapa materi yang semua jawabannya ada di situ anak-anakku semuanya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan silahkan. Kalau yang bertanya silahkan ya. Sekali lagi minta tolong yang belum mengaktifkan webcam-nya untuk mengaktifkan webcam-nya agar nanti pembelajarannya akan menjadi lebih bermakna ya. Oke, silahkan. Oke. Ada yang ditanyakan anakku semuanya? Ada? Ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Oke, mungkin ini dari chat ya. Saya buka dulu mungkin ini dari chat. Dari chat. Fungsi rambut itu apa, Ustadz? Ya, fungsi rambut. Ya, rambut yang berada di bagian kulit ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas Ardian ya? Ardian ya. Nah, ada fungsi rambut itu apa? Nah, fungsi rambut ya. Oke. Nah, seperti yang saya perlihatkan di sini ya. Ya, di sini. Nah, ini. Rambut itu kan ini ya. Ini adalah salah satu fungsinya adalah satu. Coba perhatikan kalian, Mas. Pernah melihat orang albino ya? Albino itu adalah orang yang tidak memiliki pigmen melanin atau tidak memiliki pigmen kulit sehingga menyebabkan kulitnya itu berwarna putih ya, putih semua. Mohon maaf kadang-kadang rambutnya itu juga tidak ada. Salah satu fungsi dari rambut itu yang pertama adalah melindungi kayak yang di kepala ya Mas.
melindungi bagian-bagian di dalam kepala tersebut ya. Karena dengan rambut tadi, misalkan kena sinar matahari, paparan sinar matahari itu tidak langsung akan masuk ke bagian otak, misalkan bagian kepala kita, itu karena ada rambutnya. Jadi yang pertama fungsi dari rambut itu adalah untuk melindungi kita ya, melindungi kita dari berbagai, misalkan kalau di bagian kepala itu ada yang namanya misalkan ada radiasi sinar matahari atau mungkin sinar matahari itu, sehingga kalau ada kulit kita itu tidak bagian kepala kita itu tidak terlalu panas. Nah, itu namanya adalah fungsi kulit yang pertama, pelindung diri. Yang kedua adalah pada misalkan rambut kecil yang ada di sekitar tangan kita atau telapak kita itu sebagai alat untuk penerima rangsang ya. Contohnya misalkan kalau keadaan dingin itu, maka rambut-rambut yang ada di dalam tangan kita atau kaki kita itu akan seperti berdiri gitu ya. Nah, itu adalah sebagai alat untuk menerima rangsangan dari luar, sehingga menyebabkan tubuh kita itu akan merespon, sehingga kita akan bergerak aktif. Nah, jadi fungsi rambut yang pertama adalah pelindung, dan yang kedua adalah sebagai alat untuk penerima rangsang, sehingga nanti akan ada respon yang dilakukan oleh tubuh kita. Begitu ya, Mas Ardian, fungsi rambut sebagai pelindung juga, pelindung dan alat untuk menerima rangsang. Jadi kalau misalkan kalau ada udara dingin, dingin, maka rambut kita ada berdiri. Ini ada kaitannya dengan ini, Mas. Ada kaitannya dengan ujung-ujung saraf indera yang terdiri dari ujung saraf dingin itu namanya Krause, tekanan itu namanya Pacini, panas itu namanya Ruffini, sentuhan itu namanya Meissner. Ternyata tangan kita itu beda-beda. Merasakan dingin itu yang bekerja adalah Krause-nya. Kalau kita kena tekanan misalkan tek gitu, yang merasakan adalah Pacini-nya. Kalau tanpa sengaja tangan kalian kena panas, itu namanya adalah yang Ruffini. Kalau ada misalkan sentuhan, itu namanya adalah Meissner. Nah, itu adalah contoh ujung-ujung saraf peraba yang nanti akan hubungannya dengan rambut kita ya. Berarti rambut itu fungsinya adalah sebagai alat pelindung dan alat untuk penerima rangsang. Nah, gitu Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, contohnya, mohon maaf ya, orang yang albino tadi itu kan kadang-kadang dia tidak memiliki pigmen melanin dan rambutnya kan jarang pigmen melanin, sehingga kalau dia terkena radiasi atau mohon maaf bukan terkena radiasi, terkena matahari, dia akan mudah untuk kulitnya itu akan Ardian Galih ya, pertanyaan dari Ardian Galih. Maka kulitnya itu akan mengelupas ya, akan merah itu ya. Karena di dalam tubuh kita, di dalam orang yang ada namanya albino itu pigmen melaninnya itu tidak ada ya. Sehingga menyebabkan tubuhnya itu kalau terkena matahari dia akan merah-merah itu ya. Itu. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur, kita diberi kesehatan dan diberi kenikmatan seperti ini ya. Oke, terima kasih Mas Ardian Galih Pratama atas pertanyaannya fungsi rambut. Oke, mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Silakan kalian boleh bertanya. Kemudian kalau nggak ada mungkin silakan. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung. Ya. Ya, itu mengenai kulit ya, kulit ya. Kulit kita. Ya. Oke. Kita selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, ya ini. Nih. Ginjal. Nah, ginjal ini bentuknya itu sangat kecil ya. Sekitar 10-100
atau 170 gram. Tetapi ini fungsinya sangat vital sekali, Mas. Sangat vital sekali karena ini fungsinya itu adalah sebagai penyaring darah yang nanti hasil akhir dari darah itu adalah urin. Maka kita harus menjaganya. Nah, ginjal itu letaknya di rongga perut di depan tulang pinggang ya. Jadi ginjal ini berbentuk biji kacang merah berjumlah 2, berwarna merah keunguan, panjangnya hanya ya sekitar 10 cm dengan berat kurang 170 gram dan letaknya di dalam rongga perut di depan tulang pinggang. Sedangkan posisi ginjal sebelah kiri ini ya, kalau kita lihat ini kidney ya, ini otot perutnya, ini ginjalnya. Ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ini beda. Ini ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Oke. Nah, ginjal seperti yang kita ketahui, ginjal itu merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa urin yang mengandung air, urea, dan garam-garam mineral. Nah, ginjal ini tersusun atas satu, namanya adalah kulit ginjal atau korteks. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula. Dan yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ginjal ini bagian-bagian ginjal secara garis besarnya. Ini kalau sudah ini bagian ginjal yang paling awal atau paling luar itu namanya adalah korteks. Kemudian di sini ada medula atau sumsum ginjal dan di sini ada yang namanya renal pelvis atau rongga-rongga ginjal ya. Jadi darah itu akan disaring oleh ginjal. Kemudian ginjal itu nanti akan dihubungkan oleh kalau misalkan nanti di dalam ginjal itu akan terjadi proses yang namanya filtrasi, reabsorpsi, ya, augmentasi, ya, sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah urin yang dikeluarkan. Ya. Oke, itu ini adalah ginjal. Nah, ini kulit ginjal. Ini terjadi proses berbagai macam yang namanya adalah filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, augmentasi adalah pengumpulan ya. Pengumpulan. Oke. Jadi ini. Jadi intinya bahwa di dalam ginjal itu fungsi dari ginjal itu adalah untuk proses penyaringan darah yang nanti hasil akhirnya adalah urin. Nanti di buku paket di halaman 251. Di situ semuanya ada bagian-bagian dari ginjal dan fungsi-fungsinya. Jadi saya harapkan kalian melaksanakan atau membaca buku paket IPA ini dengan sebaik-baiknya ya. Di situ tugas-tugasnya semuanya ada, Mas ya. Tugas-tugasnya semuanya ada. Selanjutnya yaitu di sini kalau bisa kalian singkat ya, terjadinya proses ini. Proses proses pembentukan urin itu bisa disingkat dengan feeling gue rada potres auk disetrum. Nah, saya tuliskan ya ini biar kamu ngerti ya, biar mudah. Biar saya kasih cara praktisnya ya, sini. Nah, ini misalkan ini mudahnya itu kalau dalam bahasanya namanya jembatan keledai atau kalau dalam bahasa bahasa bimbel-bimbel itu namanya kalau dia ada beberapa GO. Nah, kalau saya namanya jembatan keledai. Nah, jembatan keledai untuk itu jembatan keledai untuk proses pembentukan urin. Nah, misalkan gini, jembatan keledainya apa? Misalkan proses
pembentukan urin. Jembatan keledainya apa? Nah, seperti ini. Feeling. Gue, rada, protes, auk, di, setrum. Apa itu? Nah, ini saya mudahkan ini. Kalian boleh mencari kata-kata kalian. Kalau saya seperti ini. Feeling. Oh, berarti feel-nya itu apa? Oh, bilang itu filtrasi. Ya, feel terjadi di mana? Feeling. G berarti glomerulus. Ini filtrasi terjadinya di glomerulus. Filtrasi ini terjadinya di glomerulus, ada G namanya. Glomerulus. Nah, ini berarti filtrasi ini terjadinya di glomerulus. Nah, seperti itu cara mudahnya. Kemudian yang kedua adalah R, berarti reabsorpsi. Reabsorpsi. Nah, ini reabsorpsi. Berarti ini reabsorpsi. Berarti reabsorpsi ini terjadi di proksimal. Berarti di sini. Nah, ini mudahnya. Oh, berarti di sini terjadi di tubulus proksimal. Nah, kemudian yang ketiga, auk. Nah, berarti auk. Oh, auk itu apa? Oh, auk itu adalah augmentasi. Berarti sini augmentasi. Terjadi di mana? Terjadi di dis. Nah, berarti di sini ini dis. Berarti di sini distal. Nah, berarti di sini tubulus distal. Nah, ini adalah salah satu contoh yang namanya jembatan keledai untuk mempermudah kalian dalam memahami materi. Misalkan kalian cari-cari kata-kata yang mudah sehingga misalkan boleh menggunakan apa? Misalkan villa gerak, misalkan silakan. Misalkan villa gerak apa? Kalau saya ini feeling gue rada protes oxstrom, mudahnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anakku semuanya untuk materi tentang kulit dan ginjal, bahwa intinya bahwa di dalam ginjal itu terjadi proses penyaringan darah, namanya adalah filtrasi, kemudian penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Jadi ini saya lihatkan di sini. Nah, ini namanya adalah filtrasi. Nah, filtrasi adalah proses penyaringan darah yang kaya zat sisa metabolisme masuk ginjal melalui arteri renalis. Ya. Plasma darah dan zat larut disaring oleh glomerulus yang di dalam badan Malpighi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang di dalamnya masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Maka penyaringan itu adalah proses penyaringan. Nah, ini air glukosa itu nanti hampir semua gula, vitamin, asam amino, dan air akan diserap kembali di tubulus proksimal atau namanya adalah tubulus contortus proksimal. Zat-zat yang masih berguna itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah sekitar tubulus. Hasilnya berupa namanya adalah filtrat tubulus atau urin sekunder yang masih mengandung air, garam, dan pigmen empedu yang memberi warna pada urin. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi, pengumpulan zat-zat ya. Di dalam tubulus distal zat-zat seperti asam amino, ion hidrogen, amoniak, dan kreatin dipindahkan ke urin sekunder sehingga menjadi urin sesungguhnya yang nanti setelah terbentuk urin ini misalkan ini ginjal terbentuk urin ini akan dialirkan ke ureter, kemudian masuk ke kandung kemih, ya tempat penampungan urin sementara. Kemudian kalau sudah penuh nanti akan dikeluarkan lewat rangsangan saraf, akan dikeluarkan melalui uretra. Maka kita sebagai orang Islam kalau duduk atau dalam arti mohon maaf kalau minum itu adabnya adalah dengan duduk. Ya. Kenapa?
kalian insya Allah udah tahu semuanya, itu ya. Karena dengan duduk tubuh kita akan melakukan proses berbagai macam penyaringan terhadap air yang ada pada saat kita minum. Ya, ini jembatan keledainya. Ini kemudian hati, ya. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Terletak di rongga perut sebelah atas kanan di bawah diafragma. Beratnya kurang lebih dari 2 kilo dan berwarna merah. Hati mengeluarkan empedu berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, garam-garam mineral, garam empedu, dan zat empedu yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin yang merupakan hasil rombakan Hb eritrosit yang sudah tua dalam hati. Zat warna empedu oleh bakteri usus dirubah menjadi urobilin berwarna kuning coklat yang memberi warna feses dan urin. Garam-garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan. Selain sebagai alat ekskresi, hati juga mempunyai fungsi: 1. Tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 2. Tempat pembentukan dan perombaan protein, yaitu protein, albumin, protrombin, fibrinogen, dan urea. 3. Tempat membongkar sel-sel darah merah yang telah tua atau rusak menjadi zat besi, globin, dan hemin yang akan diure menjadi bilirubin dan biliverdin. Yang keempat, alat ekskresi yang selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu cara membuktikannya adalah sederhana. Nah, misalkan kalian menguap itu di kaca, maka akan terbentuk yang namanya uap air. Nah, itu contoh-contoh hasil ekskresi. Ya. Selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan air dan karbon dioksida yang merupakan hasil dari pernafasan. Ya, berarti ada 4 organ ekskresi pada manusia. Apa saja? Kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Kemudian selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Ada anuria, glikosuria, albuminuria, hematuria, bilirubinaria, batu ginjal, nefritis, kemudian ada pelionefritis, sistisis, nefrotis, polisistik, gagal ginjal. Ini kebanyakan di ginjalnya, ya. Kebanyakan di ginjalnya, ya. Oke. Kebanyakan di ginjal, ya. Kemudian bagaimana caranya agar ginjal atau ekskresi kita harus tetap sehat? Oh, maka dengan cara 1, supaya ginjal kita sehat, 1, tidak boleh menahan kencing, tidak boleh meminum alkohol dan peminum stamina, dan minuman yang banyak mengandung pewarna itu, ya. Minum air putih yang cukup, olahraga, serta makanan-makanan yang bergizi. Kulit, gimana agar kulit kita sehat? Maka mandi, ya. Harus mandi dan menjaga kulit kita. Misalkan kalau yang kering itu menggunakan pelembab. Ya. Kalau untuk menjaga hati kita agar tetap normal, misalkan tidak berlebihan waktu olahraga dan bekerja, berusaha hidup tenang dan mengurangi alkohol. Paru-paru, tidak merokok, kemudian olahraga teratur, istirahat cukup, dan tidak mengurangi atau tidak sering berada di tempat-tempat yang banyak asapnya. Nah, itu adalah penilaian atau adalah materi yang saya tampilkan pada pagi hari ini. Ya. Intinya bahwa ada 4 organ ekskresi pada manusia: ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang nanti di sini nanti di bagian tugas itu nanti silahkan kalian lihat, ya. Kalian lihat di bagian tugas, silahkan nanti di bagian tugas ada tentang namanya adalah LKPD. LKPD lah ini. Silahkan kalian lihat nanti di LKPD, di menu tugas, di situ ada. Nah, ini
anak-anakku semuanya kelas 2 F, G, dan H nanti ada LKPD ini. LKPD seperti ini anak-anakku semuanya. Ini di menu tugas ya. Nah, ini di menu tugas, kelihatan ya. Nah, ini LKPD, sistem ekskresi pada manusia. Ini prosesnya ini. Di sini. Kalian ini di mana? Ini ada di menu tugas. Nah, ini sumber bacaannya di buku paket kalian, Arinto Nugroho ini. Silakan kalian kerjakan ini LKPD ini dengan bagus. Kemudian dikumpulkan di ruang siswa atau di portal ruang siswa. Nah, ini seperti ini. Silakan. Oke. 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 Mari kita buat kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang kepingin membuat kesimpulan? Silahkan. Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Di mute anunya, suaranya. Silahkan. Kesimpulannya apa pada pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan. Ayo kita buat kesimpulan. Silahkan. Siapa? Ayo yang menjadi volunteer. Ayo. Kelas 2 F, G, dan H, silahkan. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Silahkan. Yuk. Mungkin dari kelas 2 F siapa? Mungkin yang kemarin yang mohon maaf Mas Bahtiar ada? Mas Bahtiar? Ya, Tat. Coba. Kemarin saya, ayo siapa Mas Bahtiar? Kemarin saya nggak lupa membalas chatnya. Silahkan Mas. Kesimpulannya apa Mas Bahtiar? Halo? Halo Mas Bahtiar, masih bisa di sini? Masih bisa di ini? Masih di room ya? Masih, kesimpulannya apa? Tuh ini kok low bateraiku. Oke. Oke, kesimpulannya apa? Satu aja. Oke. Saya bantu. Atau kelas 2G, silakan. Ayo. Siapa? Atau 2FGH? Satu aja kesimpulannya. Apa? Kita buat kesimpulan bareng-bareng tentang pembelajaran dari jam 7 ini sampai jam 8 lebih ini, 8 kurang ini. Kesimpulan yang pertama adalah satu apa? Ayo. Satu. Tubuh manusia dilengkapi dengan 4 organ ekskresi. Oke, Mas. Ekskresi. Kemal, Mas Kemal ya. Betul. Tubuh manusia disusun oleh 4 organ ekskresi. Apa saja tadi Mas Kemal? Satu. Paru-paru, kulit, ginjal, dan dan hati. Oke, Mas Kemal. Paru-paru mengeluarkan apa ekskresinya? Paru-paru karbon dioksida dan uap air. Oke, satu lagi. Apa? Paru-paru mengeluarkan uap air dan CO2. Dua apa? Mas Kemal, ayo jadi. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Nah, terus kulit mengeluarkan keringat. Yang keempat, hati mengeluarkan. Nah ini, hati ini bisa dikatakan sebagai ekskresi sama sekresi. Kenapa? Kok hati dikatakan sebagai sekresi? Karena hati ini mengeluarkan empedu bawah. Jadi ada pertanyaan ya nanti di tugas berikutnya ya. Ini ada sebuah ibaratnya sebuah tantangan kepada kalian. Yang namanya sekresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, di dalam hati ini ternyata mengeluarkan empedu yang mencerna lemak atau mengemulsikan lemak. Maka itu kan masih berguna, Pak. Nah, maka hati itu dikatakan di sini, hati itu dikatakan sebagai ekskresi sama sekresi. Lah, pertanyaan saya adalah kenapa kok hati dikatakan sebagai ekskresi dan sekresi? Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas atau pada pertemuan yang